setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas setiap kami. Katakan amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Denganmu Tuhan kami mau berjalan di atas iman kami Bapa. Katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau tuntun langkahku, tuntun langkah sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita berkatakan lagu ini dari awal. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Melewati setiap waktu, melewati setiap saat. Hari demi hari kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu lebih dari segalanya, Engkau bagi setiap kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu.
bersama-sama menyembah Dia, mengikuti rencanamu, lekat di dalam hati. Ya Bapa, kami menyembahmu, kami memujimu, Yesus, Yesus. Segala puji, segala hormat, Lebih dari segala yang ada, bahkan lebih dari para penjaga mengharapkan fajar pagi. Demikianlah setiap kami selalu merindukan Engkau. Demikianlah setiap kami selalu menantikan Engkau. Demikianlah setiap kami selalu mengharapkan Engkau. Melekat dalam hatimu, melekat dalam hatimu, Yesus, terima kasih. Kami mau lekat Tuhan, kami Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Setiap kita yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, mari bersama-sama berdoa dalam bahasa roh. Engkau yang belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, mari menyembah Dia dengan suara yang terdengar. Tinggikan Tuhan. Biarlah Dia Bapa yang terus berdaulat dalam hidup kita. Dia Bapa yang terus menyatakan kemuliaan. Dia Bapa yang terus mengurapi setiap kita. Kami mengangkat tangan kami
atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu begitu besar Tuhan atas setiap daripada kami. Kalau kami pada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya baik-baik saja. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami tahu semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Berkati juga setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, berlipat kali ganda. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini menyatakan bahwa sorga itu benar-benar ada, karena Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Dan setiap daripada kita yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tentunya kita harus juga tinggal bersama dengan Dia, tinggal dalam Dia. Bagaimana tentang sorga bagi kita? Dan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini dan maknanya bagi kita. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu akan merupakan jaminan bagi kita. Asuransi, jaminan bagi kita bahwa kita murid-muridnya pasti masuk ke dalam sorga. Hal ini sangat penting bagi hidup manusia di dunia ini. Kita tahu semua manusia di dunia ini mencari supaya setiap manusia itu pada saatnya waktu mereka meninggal, mereka harus masuk ke dalam sorga. Dan puji Tuhan, bagi kita murid-murid Tuhan Yesus, itu sudah merupakan jaminan bagi kita, asuransi bagi kita bahwa kita murid-muridnya pasti masuk ke dalam sorga. Poin yang kedua, ayat 5 dan 7. Dikatakan bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan. Menyatakan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Hal ini adalah privilege bagi kita. Kita mempunyai hak sebagai warga kerajaan Allah. Kita mempunyai hak bagi kita untuk banyak hal di dalam hidup ini. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Baik keselamatan, baik kesembuhan, kesehatan, berkat-berkat melimpah bagi kita. Janji-janji Allah. Itu semuanya menjadi milik kita. Ada hak spesial bagi kita, anak-anak warga kerajaan Allah. Hal yang ketiga yaitu kita semua menjadi satu. Ayat 8 dan 11. Kita semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21 katakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana supaya kita menjadi satu? Yang pertama yaitu kita harus melakukan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, itu luar biasa ini. Kalau Tuhan ada di dalam dari kita, dan kita tinggal di dalam Dia, yaitu firman-Nya ada di dalam diri kita, maka kita minta apa saja, maka kita akan mendapatkannya. Karena itu bagaimana supaya Tuhan itu ada di dalam diri kita? Kita tahu bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka Roh Allah, Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Allah itu sudah tinggal di dalam diri kita, di dalam roh kita. Tapi banyak hal yang kita harus lakukan di dalam jiwa kita. Harus kita perbaiki semua yang ada dalam jiwa kita. Ingat devotion saya bahwa alam bawah sadar kita ini dikendalikan oleh alam bawah sadar kita 95%. Jadi hal-hal tersebut yang 95% itu kita harus perbaiki. Bagaimana perbaikinya? Yaitu Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Yaitu firman Tuhan pastinya adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita cuma baca aja, sepintas lalu, maka itu tidak akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Karena itu, selain kita baca, kita harus hafalkan hal-hal yang menjadi rema dalam hidup kita. Hal-hal yang baik. Berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan berkat,
damai sejahtera, kita harus hafalkan. Dan kita harus deklarasikan, perkatakan terus-menerus hal tersebut. Sehingga itu menjadi alam bawah sadar kita. Sehingga gaya hidup kita, kebiasaan kita, itu adalah hal-hal yang ada dalam firman Tuhan. Menjadi habit. Program kita, program di dalam diri kita adalah hal-hal tersebut, firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Itulah yang dikatakan menghidupkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Dan juga selain merenungkan, selain kita menghafalkan, kita harus merenungkan dan mengimajinasikan bahwa hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dikatakan apa yang kita minta, kita harus beriman bahwa kita sudah mendapatkannya. Sehingga hal itu akan diberikan kepada kita. Karena itu percaya bahwa segalanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan bahwa apa yang kita minta, kita akan peroleh. Karena itu kita harus tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya harus tinggal di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi satu? Yang kedua adalah kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sama seperti yang Yesus lakukan. Yaitu kita tahu bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, baik setiap daripada kita, ada yang dipesankan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Markus 16 ayat 17-18. Kita harus mengusir setan. Kita harus berbahasa-bahasa baru. Walaupun kita megang ular dan minum racun maut, tidak akan berdampak pada kita. Tidak akan mendatangkan celaka pada kita. Dan saat kita meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Kita harus menuntaskan amanat agung. Tapi kita harus juga menyembuhkan orang sakit. Yaitu poin yang keempat, yang terakhir. Bahwa kita sebagai murid harus sanggup juga melakukan mujizat. Ayat 12, hal itu telah dikatakan. Bahwa dikatakan bahwa ayat Yohanes 14 ayat 12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus sudah pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus datang. Maka kita ada kuasa untuk melakukan, menuntaskan amanat agung. Untuk kita menyembuhkan banyak orang. Untuk melakukannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lakukan apa yang menjadi amanat agung yang Tuhan Yesus katakan, dan Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Bagi kita murid-muridnya, kita harus bertindak. Praktekkan, sembuhkan orang-orang sakit bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi ada 4 hal makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan jaminan bagi kita, murid-muridnya, masuk ke dalam surga. Yang kedua, kita adalah sebagai miliknya Tuhan. Yang ketiga, kita semua satu. Yang keempat, kita sanggup melakukan mujizat. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita
akan menyiapkan perjamuan kudus. Bagi setiap daripada kita bisa sediakan roti tawar ataupun juga crackers bagi yang tidak ada, ataupun juga roti apapun, dan juga minuman anggur ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati, kita siapkan perjamuan kudus. Silakan berdoa, persiapkan bagi setiap daripada kita. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Tuhan, oleh bilur biru Tuhan Yesus kami telah sembuh, dan Kristus telah menebus kami dari segala kutuk hukum Taurat. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus, oleh bilur biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu Tuhan Yesus. Oleh bilur biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari ucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau ada yang alami sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Pada saat ini, kami berdoa. Saya percaya dan sepakat dengan Bapak Ibu pada saat ini sesuai dengan Matius 18 ayat 19, bahwa kalau dua orang sepakat, maka apapun yang diminta dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi. Pada saat ini, segala sakit penyakit yang meletakkan tangan di tempat yang sakit pada saat ini. Apakah sakit penyakit itu di bagian kepala, leher, dada, perut, pinggang, punggung, tangan, kaki, baik sakit penyakit organ-organ bagian dalam maupun organ-organ bagian luar, kami perintahkan segala sakit penyakit tersebut keluar dari tubuh yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan alami kesembuhan oleh bilur biru Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Dan organ-organ tubuh tersebut menjadi sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang alami ada masalah dengan keuangan, bisa angkat tangan, kedua tangan kita. Pada saat ini yang setiap yang mengangkat tangan diberkati dengan urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati pekerjaan usahamu, diberkatilah lubuk adonanmu, diberkati rekening-rekening bankmu. Engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan.
Damai serta perlindungan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perhiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai, bahkan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati terus-menerus sampai bahkan tubuh kita terus-menerus dalam keadaan sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin.